Tapi tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut, karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu disampaikan, betul ya? Dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Pembohong, kau pembohong. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu hal biasa. Saya ingin sampaikan, Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin sama nikah. Kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana, tapi bohong. Halo guys, jumpa lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan para termul, Pitra Romadoni. Ternak Mulyono yang ngakunya praktisi hukum, ternyata hanyalah seorang pengacara mediocre yang hanya ingin cari panggung dengan cara mendukung Mulyono. Pitra Romadoni sering tampil ngotot dan so jago ketika membela sang bos peternakan. Namun endingnya, Pitra hanya jadi badut di perdebatan. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Dipermalukan oleh Ibunda Del Pedro, aktivis yang ditahan oleh kepolisian yang diduga menjadi dalang Agustus Kelabu. Ibunda Del Pedro menyebut Pitra sebagai praktisi hukum yang lebih membela aparat kepolisian daripada rakyat kecil yang terzolimi. Bukan berarti kita bilang, wah ini polisi salah, tapi kita nggak tahu salahnya di mana ya gitu loh. Jadi kalau dibilang membela polisi, yes, kalau benar sesuai dengan tugas kita bela. Kalau salah ya kita katakan salah. Sampai sekarang kan sudah dilakukan pra-peradilan, tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau memang polisi salah hari ini melakukan, mohon maaf, penyelidikan dan penyidikan kepada anak ibu, tentu ya melalui putusan pra-peradilan dikabulkan permohonan pra-peradilan daripada anak ibu. Yang saya inginkan adanya keadilan buat anak saya, karena saya mengharapkan pengadilan itu adalah tempatnya adanya keadilan. Mudah-mudahan nanti betul-betul itu terwujud dalam kasus anak saya ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Tadi kalau Pak Petra kan lebih kepada ke Polri-nya daripada ke masyarakatnya. Baik, iya. Anda mau tambahkan sedikit, Pak Pitra? Pak Pitra lebih kepada polisinya dibanding masyarakatnya katanya. Mungkin Anda mau jawab? Jadi begini, Bu, bukan masalah polisi dan masyarakatnya. Saya kira saya hadir di sini sebagai penegak hukum, praktisi hukum, tata kuasa penegak hukum. Jadi kalau dibilang polisi salah, itu memang tugas mereka untuk menegakkan hukum. Jadi saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi tentang kepolisian. Jadi kalau dibilang membela polisi, yes, kalau benar sesuai dengan tugas kita bela. Kalau salah ya kita katakan salah. Polisi itu betul dia penegak hukum. Karena itu dia mesti taat pada prinsip-prinsip negara hukum, prosedur yang benar negara hukum seperti apa dan seterusnya. Jadi menurut saya jangan itu menjadi satu argumen. Yang tidak taatnya yang mana? Misalnya bahwa dalam kasus ini yang tidak di taatnya antara proses penegakan hukum itu dengan ciri misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang mana yang tidak dijunjung? Proses tadi memanggil anak-anak yang tidak didampingi tidak ada SPDP, itu, Bang, tidak ada SPDP. Itu adalah bukti. Maksud saya mau mengatakan bahwa makanya pengacara baca dong kebenaran. Dipermalukan dengan telak oleh wartawan senior Karni Ilyas ketika Pitra Romadoni hanya tahu cara memuji kepolisian secara berlebihan, yang membuat Karni Ilyas sedikit geram dengan sikap menjilatnya kepada kekuasaan. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Karni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat. Kita tidak melihat dari sisi kebaikan Polri ketika ada kekeliruan salah satu anggotanya. Ada ulang-ulang dari tadi, ya, hanya gara-gara satu anggota. Sisi kebaikannya contohnya,
Enggak, tunggu dulu. Ya. Apa Anda tidak mendengar selama ini Ya. keluhan berbagai masyarakat? Dari kasus Sambo sampai kasus Yudol. Apa ada narkoba, segala macam. Anda nggak mendengar? Ya, nggak apa-apa kalau Anda nggak dengar. Enggak, oke. Bisa saya jawab Bang Karni? Bukan. Saya menjawabnya begini saja. Bang Karni, saya kira Polri senantiasa dan memegang teguh catur prasetyanya dan triberatanya dalam memberikan perlindungan yang aman damai terhadap rakyat kita maupun pemerintahan kita. Memang benar, Polri adalah alat negara sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 ayat 4. Tapi kita tidak melihat dari sisi kebaikan Polri ketika ada kekeliruan salah satu anggotanya. Ada ulang-ulang dari tadi. Ya. Hanya gara-gara satu anggota. Sisi Apa? kebaikannya contohnya. Enggak, tunggu dulu. Ya. Apa Anda tidak mendengar selama ini Ya. keluhan berbagai masyarakat? Dari kasus Sambo sampai kasus Yudol. Apa ada narkoba, segala macam. Anda nggak mendengar? Ya, nggak apa-apa kalau Anda nggak dengar. Enggak, oke. Bisa saya jawab Bang Karni? Bukan. Saya menjawabnya begini saja. Melakukan hal yang memalukan saat membela Jokowi dengan menggunakan topeng Joker, Pitra Romadhoni menari-nari di atas panggung rakyat bersuara demi membela sang bos peternakan. Ia bahkan rela mempermalukan dirinya sendiri dengan menjadi badut di dalam perdebatan. Bung Pitra Romadhoni. Waduh, maksudnya apa nih? Joker. Narasumbernya Joker ini. Bentar. Maksudnya apa nih? Ini adalah topeng Ini Bung Pitra bukan? Nanti bukan Bung Pitra, tapi itu kan nggak nambah kan? Ini baru intelijen. Nggak nambah. tapi bunganya saya tahu. Oke. Jadi apa? Kenapa kayak gini? Nanti cerita ya. Iya, nanti kita cerita. Oke, baik. Jadi gini. Kapan giliranku ini? Ya. Diam dulu. Bang Sri. Kapan giliran masa bicara? Kamu dengarkan dulu. Bang Sri. Kamu bicara nggak? Sekarang Bang Sri. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Cocoknya pakai topeng nih lawan mereka gini tuh. Bung Aiman, saya kapan bisa bicara? Ya, silakan. Nanti Bang. Nanti, oke. Pertama, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya iNews TV menjadi TV berita nomor 1. Dan saran saya, Bung Aiman, karena acara terutama rakyat bersuara sudah sangat diminati oleh puluhan juta, tapi tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Nah, kalau ingin mendukung satu kubu, silakan Anda berubah, jangan menjadi seorang ahli tapi berpihak kepada seseorang, itu nggak baik. Berdebat sengit hingga nyaris adu jotos dengan pengacara Roy Suryo, Abdur Gapur Sangaji. Pitra tidak terima saat ia dicecar hingga terdesak dan langsung mengeluarkan jurus terakhirnya, berteriak dengan keras dan menantang melakukan hal konyol terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dengan cara menunjukkan borgol di atas panggung dengan maksud untuk mengintimidasi dan menakuti lawan debatnya. Padahal Pitra adalah praktisi hukum yang semestinya mengerti tentang etika hukum untuk tidak menakut-nakuti sesama warga negara. Karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Jadi tolong ditunjukkan tadi yang identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Iya. Oke, silakan. Mas, Jadi, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum Enggak. sesuai prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya selaku bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol.
Di sini. Ini borgol Maksudnya apa ya. nih? Tolong Menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. dan juga Ini sebagai- tunggu saya berikan dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal, Tolong, tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah Borgol saya? Enggak, tapi Anda gini, diam Mas. situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya kan dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Dianggap borgol? di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Kita punya Cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang kamu diam dulu. Nggak usah ngomong saya bagaimana kamu, nih kalian kita ini? sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau situ. maki Anda ya. Berdebat sengit dengan Rocky Gerung, bahkan sampai meludah di hadapan Rocky Gerung. Namun endingnya, Pitra Romadoni malah dipermalukan oleh Rocky, dipanggil dengan sebutan budak kekuasaan, yang membuat Pitra kesal tidak terima dipermalukan. Ya, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silakan, Pak. Jangan Anda bawa Silakan, ini oke, aja. oke, cukup, Pak. Kita bicara ini aja. Oke, siap. Postingan hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Pitra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Panggil nama Ya, saya. cukup. Pitra saya sampai lupa. Pupu Bang papanya Pitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Saya menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir, Gua, Bang Rocky, gitu. silakan. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. boleh nggak apa. Lah, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Rocky ada jangan juga saya jawaban soal itu, kalau nggak saya mau tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Anda nggak bisa jawab tadi. Saya tanya Anda Prabowo bohong nggak? pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya. Sering berdebat dengan suara yang keras, namun tanpa substansi. Pitra Romadoni dikenal dengan gaya agresifnya terhadap lawan debat. Dengan suara keras yang menggelegar, ia menggonggongi lawan debatnya, seperti saat berdebat sengit dengan pengacara Dr. Muhammad Taufik. Bentar, apakah pernah dibuktikan Pak Jokowi benar? Kan UGM sudah pernah menyampaikan bahwa ijazahnya asli. Apakah itu bisa digunakan? Oke, pertanyaan bagus. Saya ingin mengatakan, apakah UGM itu lembaga yudikasi? Bagian dari Mahkamah Agung. Apakah polisi itu bagian dari Mahkamah Agung? Kenapa bisa mengatakan identik tidak identik? Asli tidak asli? Tidak boleh. Ya, salah lagi nih. Potong dulu. Tunggu dulu. Anda ini udah banyak Potong ngomong dulu. yang nggak jelas. Ya. Lewat Salah. Yang pertama saya ingin luruskan terlebih dahulu. Lewat Yang moderator. dikatanya penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah Lewat besar. moderator. Anda ini omong kosong ya. Bagaimana mungkin kita penyelidikan tidak menerima bukti? diluruskan, sebelum jangan ada dipotong. buktinya Itu nggak baik, Untuk cara-cara melapor begitu. polisi. Saya berdebat, saya dengarkan. Bukan, dia ini sesat ini. Enggak, berdebat dengarkan. Legalitas. Anda saya berikan Oke, silakan. jadi kalau kita pendekatannya asas legalitas, yang berwenang membuktikan itu adalah pengadilan. Jadi yang terbaik menurut saya, ijazah Pak Jokowi dibawa ke persidangan dan bukan polisi. Kalau polisi menyatakan guilty, perdata dengan pidana itu berbeda. Ngerti nggak dia kata akses aktor incumbent? Ngerti nggak akses aktor incumbent? Kalau dia nyukur, saya ikut nyukur kamu. Gitu Kalau loh. dia nyukur, saya ikut Jangan cukur kumis kamu, gitu loh. Jangan dipotong. Jadi jangan kau main cukur-cukuran. Ini nggak usah dipotong-potong. Ada Bukan, aturan artinya main. dia ini Nggak cara bisa. berpikirnya sesat gitu loh. Ada aturan main. Kamu harus
Saya tidak bawa pribadi, tapi udah menghargai saya. Ya, Anda membawa ke ranah pribadi soalnya. Anda ini ahli hukum apa gitu loh? Bang, ini Kita jelas, kita ini presiden putih sekali. Nggak boleh dipotong. Bukan, artinya dia ini bawa-bawa ke rambut. Ini rambut mahal bos. Sebentar. Ya oke. Gitu loh. Sini saya mengatur arus lalu lintasnya terkait dengan argumentasi. Ini bicara soal bagaimana argumen Tapi hukum. dia menyerang polisi argumentasinya yang katanya penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah. Bagaimana tidak berhak menerima bukti dalam membuat LP harus ada bukti harus tahu putusan Mahkamah Konstitusi Bukan, Anda nomor harus mengerti. 105. Kalau itu ngapain ada bukti buat bahwa LP gitu loh. mengkritik Anda lembaga nggak negara, paham. mengkritik pejabat negara itu tidak dilarang. Anda nggak paham dalam perdata. Bagaimana Anda mempetisi tapi Anda tidak menguasai. Gitu. Anda Harus tolong paham luruskan, Anda mas. luruskan Terkait supaya perdata dan jelas. pidana itu Ya. berbeda gitu loh. Supaya nggak kacau nih, tolong jangan saya jelaskan dulu lah. Dengarkan dong. Melakukan hal yang memalukan di atas panggung debat. Saat Pitra Romadhoni malah ingin adu jotos saat berdebat sengit dengan Firdaus Oyobo. Bahkan sampai dipisahkan oleh kru rakyat bersuara. Benar-benar definisi praktisi hukum yang memalukan. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi. lu? Tetap bersama- Semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, Ya, nggak dicabut juga. nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. yang berani Ngerobot WPI. dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Nggak, tidak gaya Anda suka, apa lagi? gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap bersama kami rakyat bersuara. Apa? Memberikan tantangan kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan berjanji akan memberikan uang 10 juta. Namun setelah tantangan diterima oleh Roy dan Rismon, Pitra malah mengantongi uangnya kembali. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya sudah siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa membuktikan itu asli atau tidak. gratifikasi. Bukan, saya ingin tantang. Ya, sekali saya buat ini. Coba kalau dibuka Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang Jangan palsu isi di mana daun. saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya hasil saya kajiannya nggak apa? minta Terus Pak kita Jokowi. lihat kan gitu. Nah, Skripsinya minggu lalu. terus satu lagi, saya ingin menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, tunggu dulu. Saya, Mas Roy. Saya Ya. jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Mas Roy. Kemudian yang Nah, akurat di sekarang, dalam hukum. Mas. Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim, sudah diserahkan Mabes Oke. Polri Anda gitu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, bukan katanya. lagi, ini katanya Hukum juga. gitu loh. Loh, Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak ada percaya ini. sama Polri, kenapa Anda membuat Kalau laporan dibesarkan humas ke kayak Bareskrim gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih, Coba di bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji nggak? Disaksikan oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya, Itu. Nah, ini itu. Udah saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya yang buktikan sini. Gitu. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo, by research. Saya kan itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang mana? Tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bukan, kalian kan Pegang katanya dulu. kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun net Duduk saya. situ dulu. Ayo. Kasih Yang Aiman. palsu yang mana? Gitu loh. Banyak hal yang lain, Anda memang Pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu.
Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu yang disampaikan, betul ya? Dalam banyak Sampai ada kepentingan nggak? kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Pembohong, kau pembohong. Kita harus bagian dari bela. partai Mas Adi. Enggak, Ya. Kan bagian kantor dari Anda partai. di Menteng. So, Mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok nih masalahnya. Enggak, Jadi soalnya seolah-olah begini. kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Anda nggak dapat pendana. duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Ya, memang. Ya. Nggak, jadi cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. Iya, Bukan cuma 2 R. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch. TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM. Maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang. saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan Nggak saya? nggak perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang, Ya, ini kan, ini contoh. Dalam hal ini, Anda itu mengkritik orang lain otoriter. Anda sendiri ketika dalam saya demokrasi, mengkritik apa pendapat kita Anda dalam marah. demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien, yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah keburukan itu terjadi. Menurut saya, Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Terjadi hal yang menarik dalam perdebatan sengit antara ternak senior Mulyono, Ade Armando, dengan aktivis hak asasi manusia Haris Azhar. Dalam momen ini, Ade Armando hanya tersenyum kecut ketika kedoknya sebagai ternak Mulyono dibongkar habis oleh Haris Azhar dengan menelusuri jejak digital dari Ade Armando yang selalu membela Joko Widodo dalam channel YouTube-nya. Oke. Jadi Penting buat anak muda ini, nggak penting. Ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu. Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono bukan cuma Anda ngeritik terus saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya terus saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain Anda memang pro Mulyono. Setuju? Wah, kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu disampaikan, betul ya? Saya mau selesaikan di sana disampaikan waktu ngomong Fufu Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya, saya nggak ngerti pertanyaan Anda, cuman saya mau jelaskan. Iya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah Anda tanggepin pertanyaan saya. Bahwa Jokowi tidak terlibat. Jokowi nggak terlibat, ya kan? Saya, Mas Roy Suryo, kita juga keberatan kalau Jokowi terlibat harus bikin laporan. Kasihan amat Presiden harus bikin laporan. Presiden menerima manfaat. Dia membiarkan ada orang-orang yang mengatasnamakan sebagai loversnya, sebagai loyalisnya melaporkan. Presiden mengatakan dalam rapat, ini soal kebebasan berekspresi. Dia kan sering bicara di media. Tetapi kan yang kita nggak pernah tahu, apakah dia memberikan perintah di rapat kabinet, jangan ada lagi. Dan itu ada efek ke bawahnya. Tinggal bilang seperti itu, tentu Kapolri akan menolak semua. Betul. Misalnya gitu ya. Dan dia bisa bilang di dalam istana kepada semua pembantunya, tolong berikan saya catatan jika masih terjadi. Sehingga dia bisa memastikan. Haris Azhar juga menyentil tentang demokrasi yang menurun di Indonesia dalam era Mulyono. Terlebih dengan banyaknya sandiwara yang dilakukan Joko Widodo dan pendukungnya yang sering melaporkan orang-orang yang kontra terhadap dirinya ke pihak yang berwajib, seolah-olah Jokowi tidak mempermasalahkan orang-orang yang mengkritiknya. Namun ia terkesan membiarkan
ketika relawannya melaporkan orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Sungguh kau terlalu. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM, maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang, iya kan? Cokro TV. Nah, loh, kok nggak tahu ada? Maksudnya apa? Jadi saya mau bilang ya tadi dulu. Saya itu beberapa tahun yang lalu itu bikin yang namanya Civil Society Watch. Kerjaan kami adalah mengkritik civil society. Civil society. Ini yang Cokro TV tadi disebut. Yang tadi itu LSM. Karena dalam pandangan kami, para LSM yang adalah para pengawas pemerintah itu juga banyak yang sebetulnya kerjanya nggak benar, ya. Bahkan media massa itu juga banyak yang korup, yang di-bias dan dikritik juga waktu itu. Dan karena itulah kami membuat Civil Society Watch untuk mengkritik mereka, untuk memberikan masukan lah. Banyak. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Pembohong, kau pembohong. Kita harus bagian dari bela. partai Mas Adi. Enggak, Ya. kantor Anda di Menteng. So, mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? Politisi dari PSI, Ade Armando, yang juga merupakan ternak senior dari Mulyono, dibuat tak berkutik oleh Rocky Gerung saat sedang mencoba membela sang majikan dalam persoalan pertarungan politik antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri. terus terang nggak nangkep tuh apa yang ingin disampaikan oleh Rocky. Nggak peduli, Jokowi sudah bicara. Pakai ini. Ya, saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Oke. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi. Di situ fairness-nya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. bahwa Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis, berbahaya bagi publik. Itu fairness-nya di situ. Nah sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu yang kuncinya dipegang oleh Koni. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi, isinya hostis, bukan inimikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia inimikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau nggak talk show ini jadi rumor juga tuh. Kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis, ada basis ilmiahnya tuh, yang nggak ada margin of error di sini. Semuanya sempurna saya terangkan. Bahwa ada kekacauan dalam ijazahnya Gibran. Saya kembali ke Bung Ray Rangkuti. Di mana letak masalahnya? Kalau orang, saya nggak tahu, saya nggak baca ya data itu. Tapi kalau dikatakan 2 kali SMA, ya mungkin yang tadi dikatakan Andi yang lebih logis, ya, bahwa dia sebetulnya bukan 2 kali, tapi cukup sekali kan? Dia ke Singapura itu setelah lulus nggak SMP-nya? Lulus 4 tahun. Ya. Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga SMP-nya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya, ini diskusi ini di depan mahasiswa, di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya. Lucu? Iya lucu. Lucu, dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa? Dosen kok kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke, baik. Permul senior Ade Armando dipermalukan oleh Roy Suryo dengan sangat menohok saat membela Jokowi dan Gibran dalam persoalan ijazah. Ade Armando disebut dosen yang sangat lucu karena membela Jokowi dan Gibran tanpa pikiran. Padahal Ade Armando belum pernah melihat dan membaca apa yang diteliti oleh Roy Suryo secara langsung. Bagaimana bisa seorang yang mengaku akademisi
tapi membela seseorang hanya berdasarkan perasaan dan feodalisme, tanpa ada sikap kritis terhadap suatu permasalahan. Saya nggak tahu, saya nggak baca ya data itu. Baca dulu makanya. Oke, baik. Oke. Setiap kali kita bicara dia Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya. Lucu? Iya lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat kecuali barangnya kepada polisi, kepada massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Termul yang berkedok sebagai dosen ini sering melakukan kebodohan di ruang publik. Seperti pada perdebatan kali ini, Ade Armando mencoba menyudutkan Roy Suryo bahwa mereka belum pernah melihat ijazah Jokowi, tapi sudah bisa menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Sepertinya Ade Armando akan terjebak dengan omongannya sendiri, karena dia sendiri pun belum pernah melihat dan menganalisa ijazah Jokowi, tapi sudah membela Jokowi dan menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang. Dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Subhan, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Sebetulnya yang dikatakan sebagai aneh janggal itu apa dari Mas Gibran itu? Karena kalau dalam pandangan saya dari apa yang saya dengar, penjelasan di sana sini, semua itu sangat jelas bahwa dia di SMP di Indonesia, kemudian saya tanya lagi Andi, namanya apa high school? Oh, SMA-nya apa namanya? Orchard Park. Bukan, apa? Secondary. Namanya secondary school. Itu 4 tahun. Ada 3 tipe. Ada Enggak, 4 dia tahun. yang dipakai. Itu aja masih tanya. 5 tahun. Itu aja masih belum ngerti, tanya Karena terus. saya pasti. Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya. Lucu? Iya, lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya enggak. Seharusnya akademisi dan dosen itu berpikir, bukan menjilat. Kaum intelektual tidak mengkhianati perjuangan rakyat dalam mencari kebenaran, bukan malah menjadi benteng pertahanan dengan ilmu yang mereka miliki dan berusaha untuk mencari pembenaran demi membela majikannya. Jangan sampai semua integritas kaum intelektual hanya ditukar dengan jabatan komisaris dan kesejahteraan ekonomi untuk dirinya sendiri, keluarga, dan golongannya. Dan saya sebagai seorang saya bisa menyebut diri saya sebagai pecinta Jokowi ya. Saya pembela Jokowi dan saya merasa tidak pantas presiden yang saya kagumi dan memang sudah berbuat banyak buat bangsa ini direndahkan seperti itu. Banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Semula saya menganggap bahwa ini sekedar sebagai sebuah letupan-letupan di sana sini dari berbagai orang berbeda yang barangkali kalah karena kalah dalam pemilu 2024 gitu ya. Ada yang dari PDIP, ada yang kemudian juga dari belakangan
siapa Roy Suryo bla bla ya, bla 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 gitu ya, ada banyak dan mereka secara bersama-sama tanpa terkoordinasi itu menyerang Pak Jokowi mula-mula, tapi kemudian juga menyerang Gibran ya. Dan saya sebagai seorang saya bisa menyebut diri saya sebagai pecinta Jokowi ya. Saya pembela Jokowi dan saya merasa tidak pantas presiden yang saya kagumi dan memang sudah berbuat banyak buat bangsa ini direndahkan seperti itu, seperti yang selama ini sudah terdengar. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana orang menyerang bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga keluarga Pak Jokowi ya. Sebetulnya kejengkelan saya terhadap orang-orang yang menyerang Gibran ini itu dilakukan saya sudah miliki sejak cukup lama ya, tanpa saya merasa ketika itu perlu untuk membela Gibran secara khusus ya. Saya selalu menganggap itu bagian dari serangan terhadap keluarga Jokowi. Ada Jokowi, ada Gibran, ada Kaisang, ada Bu Iriana, bahkan kemudian kepada Bobi Nasution dan seterusnya kan. Politisi PSI, berkedok akademisi, Ade Armando, sangat layak kita sebut sebagai produk gagal demokrasi. Karena begitu memuja seorang figur Joko Widodo, bagaimana mungkin seorang akademisi bisa menjual integritasnya hanya berdasarkan figur, bukan melihat ide dan gagasan serta moral seorang pemimpin. Setelah kedoknya sebagai Ternak Mulyono dibongkar oleh Haris Azhar, Ade Armando malah semakin membabi buta dengan menyatakan bahwa dia adalah pecinta Jokowi dan akan membela Jokowi dari siapapun yang berseberangan dengan dirinya. Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Nih, bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video. Kayak gitulah ya. Bahwa dia ketika debat sama bahkan sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing. Tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Pembohong, kau pembohong. Saya nggak melihat satupun contoh atau indikasi yang bisa digunakan untuk mengatakan Gibran is nothing. He is a lot of things. Politisi dari PSI Ade Armando sepertinya membutuhkan vitamin otak untuk membuatnya berpikir. Ketika ia membuat pernyataan yang sangat dangkal dan membuat para netizen menertawakan kebodohannya. Ade Armando mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana bisa kita membandingkan Gibran dengan Bung Hatta atau dengan B.J. Habibie? Seperti langit dan bumi. Sobat Bacot bisa bayangkan betapa cacatnya logika dari Ade Armando ketika mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah negeri ini. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Halo Sobat Sipil Tanah Air, jumpa lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan Irma Suryani, anggota DPR tapi termul, yang hobinya marah-marah kepada rakyat yang kritis dan tajam mengkritik Joko Widodo, penguasa yang begitu dibela oleh Irma Suryani. Anggota DPR ini sering dibuat kicep dan tak berkutik oleh Rocky saat Irma menjadi DPR-nya penguasa, bukan menjadi DPR untuk rakyat. Langsung saja kita saksikan, check it out. Dibuat kicep oleh Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyers Club saat Irma tidak terima dengan analisa tajam Rocky Gerung soal Partai Nasdem. Irma bahkan menyebut Rocky adalah seorang badut. Namun yang terjadi, malah Irma Suryani yang dibuat jadi badut di perdebatan oleh serangan balik
berupa statement yang tajam dan berkelas dari Rocky Gerung. Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Selalu dibuat mati kutu dan jadi dungu saat berdebat dengan Rocky. Irma Suryani mempertanyakan disiplin ilmu Rocky Gerung karena bisa mengkritik apapun di negeri ini, serta sikap kritisnya sebagai pengamat dipertanyakan oleh Irma. Namun Rocky Gerung hanya menjawab singkat, namun padat dan berisi, yang membuat Irma ditertawakan oleh para penonton. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ILC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Anda sebagai sebagai pengamat harusnya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu. Karena yang Anda lakukan adalah provokasi. Yang benar? Ya yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika Jokowi, maaf ya, ketika Jokowi melakukan kebaikan maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi. Selalu marah-marah saat kalah debat dengan Rocky. Irma berkata Rocky bukan siapa-siapa. Namun justru sebaliknya, anggota DPR ini dibuat oleh Rocky Gerung menjadi bukan siapa-siapa di dalam perdebatan. Karena Rocky selalu berhasil memberikan serangan balik kepada Irma Suryani dan memperlihatkan perbedaan kualitas di antara keduanya. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa. Cerdas. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba?
Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik. Ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat jutaan masyarakat Indonesia. Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Bu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Bang Fahri ngomong. Kita tahan. Dibuat kicep oleh pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, saat Irma begitu ngotot dan ingin Rocky Gerung masuk penjara karena mengkritik keras Joko Widodo sebagai junjungannya. Saking kesalnya dengan Rocky, Irma berkata bahwa dengan pasal apapun, Rocky Gerung harus masuk penjara. Memang agak lain anggota DPR yang satu ini, sangat keras kepada rakyat sendiri, namun begitu tunduk pada penguasa. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Ya, Pak, kan? begini Adinda. Kita nggak Saya usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh, Bung Ferry, isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu. uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya dengan, sama. nggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma ditahan dulu. Dari tuntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan presiden yang dia bilang. Kita nggak Saya usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh, Bung Ferry, isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu. uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Dipermalukan dengan menohok oleh Rocky saat Irma Suryani dan Bone Hargen dibuat mati kutu dan hanya pelangak-pelongok malu saat membahas soal reuni 212. Namun Irma Suryani mengeluarkan jurus terakhirnya bila kalah berdebat, yaitu dengan ngamuk dan marah-marah. Ya, Oke, Rocky interupsi Gerung, kedua, Rocky silahkan. Gerung, saya ingin sampai satu hal ya. Rocky Gerung, ya Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya. Jangan dipercaya omongannya. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi giliran saya berapa menit ya? Pokoknya kalau habis saya bilang habis. Karena saya mau hitung berapa interupsi nanti. Mau saya subsidi aja. Oke, Saya boleh nanya Bung Rocky ya? bener kan saya bilang interupsi pertama silakan. Enggak, ini biar lurus. Kalau dikatakan bahwa saya tidak netral itu karena saya tidak mengkritik
Prabowo. Saudara sendiri bilang Prabowo nggak punya prestasi. Ngapain saya kritik orang yang nggak punya prestasi? Jadi, dungu keberapa tuh? Tulis. Yang saya kritik adalah orang yang mengklaim prestasi orang tuh. Pak Jokowi banyak klaim prestasi orang, maka saya mesti kritik. Kan masuk akalnya begitu tuh. Jadi ini bermain-main di dalam retorik dan kita nggak mau diuji logiknya. Kalau dibilang netral, netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan itu netral. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Jadi suka-suka saya aja tuh, itu netral. Kan netral itu bukan duduk di tengah, tapi di brief pikirannya tuh. Nggak begitu cara. Netral, salah kamu Rocky, salah. Ini filsafat apa Kamu ini? bukan lagi salah, kamu dungu itu. Kamu tambah dungu. Silakan kalau mau tambah dungu. Tidak ada perkara dengan kekuatan luar. Saya luruskan. Netral itu tidak ada urusan dengan kekuatan luar yang mempengaruhi. Netral itu sebuah posisi otonom. Iya, begini. Mau luruskan, Anda nggak punya kewajiban. Biarin aja kalau dia sesat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Saya lanjut ya, dikit ya. Selalu menyerang pribadi Rocky Gerung saat kalah berdebat. Irma sering dipermalukan oleh Rocky Gerung di forum diskusi karena selalu membela penguasa dengan membabi buta, bukan dengan logika akal sehat dan argumentasi yang bermutu. Irma bahkan sering mencaci maki Rocky Gerung untuk melampiaskan kekesalannya. Nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener dan paling. Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Gini Nana, tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada itu. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ferry tadi ngomong juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu hal biasa. Aktivis-aktivis senior saya bilang, Bang saya begini, Bang Hariman Siregar, Bang Andi, Bang Indro Cahyono. Dia malah bilang, Mas Bintang, aktivis tuh nggak usah takut ditangkap katanya. Itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau mereka ini kan penjilat berbeda dengan saya. Jadi jangan sama dengan saya takut soal dilaporkan. Begitu. Betul nggak Bang Semar? Bang Semar tahu lah siapa kita ini. Kawan-kawan Bang Semar juga mungkin kawan kita juga. Saya nggak tahu Rustam, tapi saya tahu teman-teman Rustam. Saya tahu bahwa aktivis memang diajar untuk melakukan perjuangan nilai untuk tidak takut mendapatkan sanksi apapun. Iya. Iya.
Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga ada tahu. Ini soal itu orang sudah mau membaca. Ya, ini soal positioning. Dibuktikan aja dulu penjilatnya. Ini soal positioning bahwa Rustam dan kawan-kawan ada di sebelah, kami ada di sini. Kami meyakini yang A, Rustam meyakini yang B. Itu kan soal berbeda pendapat dan berbeda pikiran saja. Bukan soal siapa yang dijilat, siapa yang menjilat. Jangan-jangan memang ini soal ada sakit hatinya Oh, enggak. dan sebagainya. Tidak ada apa yang mau sakit hati. Menurut saya warga negara Indonesia semua biasa orkestrasi gitu. yang dibangun Ketika saya ini melihat tidak lepas dari kepentingan Jokowi politik melakukan yang kesalahan di Republik ini ya kami lawan. Pembela Jokowi Mardiansa Semar memberikan pernyataan bernada sindiran dan intimidasi kepada Roy Suryo setelah status pakar telematika ini dinyatakan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Semar menyatakan bahwa ia mengetahui siapa sosok Roy Suryo yang sebenarnya. Namun pernyataan itu langsung dibantah dengan keras oleh rekan Roy Suryo, sekaligus aktivis Rustam Effendi. Dengan tegas Rustam menyatakan bahwa Semarlah yang tidak mengetahui sosok seorang Joko Widodo yang begitu dipuja dan dikultuskan oleh Semar. Ingatkan Roy Suryo supaya tidak terlalu Saya nggak motong loh ya. dirinya paling suci. Anda motong ini. Dirinya paling Kamu benar. katanya mau. Tadi kan Kamu udah katanya udah nggak berhenti motong. kan? Oh, sudah berhenti kan? Ini nggak konsisten. Aiman minta saya ngomong apa nggak ini? Gitu ya. Karena dirinya merasa suci. Sedangkan satu republik belum tahu selesai Roy saya. Suryo siapa. Satu republik tahu Roy Suryo siapa. Kalian juga tahu Roy Suryo siapa kan gitu loh. Nanti saya kata. Kan gitu loh. Kalian tahu gitu loh. Ya, Roy Suryo itu tahu lah. siapa. Rustam juga tahu Roy Suryo siapa kan begitu loh. Jadi maksud saya tidak boleh. Justru merasa dirinya paling benar sendiri tidak boleh Roy Suryo. Kalau Boleh. Semar menurut saya nggak tahu Karena siapa banyak Roy juga Suryo. kesalahan yang Roy Suryo lakukan di Iya. Republik ini kan begitu loh. Nggak ada. Justru saya tidak tahu Semar. Semar tidak tahu siapa Jokowi. Mungkin yang hari ini terlihat seperti orang-orang dari sana, dari kampung katanya, tapi aslinya itu luar biasa jahatnya gitu loh. Dengan tajam dan menohok, Rustam menyatakan bahwa dirinya bukanlah seperti Semar dan Ade Darmawan yang rela menjadi penjilat dan menggadaikan integritas sebagai seorang aktivis hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cara menjilati penguasa dan membela dengan membabi buta. Tentu saja pernyataan tajam itu mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para penonton, sementara Semar dan Ade Darmawan terus berusaha berkelit untuk menahan malu. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu kan terbukti gitu loh. Yang sekarang aja kereta cepat, IKN, belum korupsi-korupsi lainnya. Ini kan cuma masalah menutupi diri aja dari kejahatan yang dilakukan gitu loh. Apa kita harus bilang dia orang baik, orang bener, orang hebat di Republik ini? Kan enggak juga. Kami terbiasa bicara seperti ini karena kami di lapangan seperti ini gitu loh. Teman-teman relawan Jokowi ini kan memang tidak punya energi sebenarnya. Jadi mereka ini hidup dalam realm dunia pengkultusan. Ya. Jadi mereka kan hanya satu tujuannya, mengkultuskan Jokowi. Jadi mereka menganggap yang proses-proses persidangan, proses intelektual, proses penelitian ilmiah dianggap tidak ada gunanya. Karena bagi mereka yang berguna hanya memuja dewanya. Berniat ingin permalukan wartawan senior Lukas Warso dan Roy Suryo, relawan ahli segala urusan Andi Aswan dan termul nyebelin Mardiansa Semar malah ditampol tak bolak-balik dan dipermalukan dengan sangat penohok. Lukas mengatakan bahwa Andi Aswan dan Semar serta para relawan Jokowi lainnya menggunakan logika berpikir idiotik akibat dari sikap pengkultusan dan feodal terhadap seseorang. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah bernegara itu cuma 5 tahun sekali ketika pemilu, dan antara satu dan lain pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Di antara pemilu dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus terbongkar satu persatu. Nah itu yang bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Dulu itu kan bukan hater ya, pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu, ya kan gitu, yang dulu punya. Sekarang coba lihat, tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja, tinggal sedangkan bagi kami cukup kita ya, yang gitu, korupsi ya, cukup kita gitu. saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah nama ngurusin besarnya yang sudah begini-gini balik gitu. semua. Mosok ngurusin soal-soal sepele begini. Maksudnya gimana? Nama besar bagi Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang kita itu aja agak sudah males mulai sebenarnya. waras. Makin banyak yang waras ya. Gitu. Dia yang nggak waras Roy Suryo aja. TV-nya tinggal Coro TV ya, tinggal mana itu. Roy Suryo aja Hostnya nggak juga waras. orangnya itu aja. Dan kemarin ada
yang mau sempat buka baju, ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya belum dibayar gitu. Siapa? Roy Suryo juga membongkar tentang relawan bayaran dari pihak Jokowi yang belum dibayar dan menagih hasil kerjanya, yang membuat Termul Semar panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak ingin kehilangan muka, Mardiansah Semar langsung membalas dan mencoba menyerang pribadi Roy Suryo. Nggak ada lah, tapi yang pasti bayaran begini. Semua di sana, Mbak. Yang pasti begini ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Roy Suryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa barang-barang inventaris negara, kan gitu ya, inventaris negara. Gitu. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan gitu loh, pernyataannya gitu loh. Kita kembali ke mungkinlah publik percaya. Dalam momen ini, para pembela Jokowi yang diwakili relawan ahli segala urusan Andi Aswan dan Termul nyebelin Mardiansah Semar hanya bisa menyerang pribadi lawan debatnya tanpa argumentasi yang bermutu, yang memang sudah menjadi kebiasaan dari kaum Termul yang mempunyai lidah lebih panjang dari otaknya. Roy Suryo juga mengatakan bahwa Semar tidak mempunyai prestasi apapun selain jadi Termul. Roy juga menambahkan bahwa Termul Semar layaknya katak dalam tempurung, persis seperti junjungannya. Sejak awal itu kan saya bilang, ketika gugatan ditolak, ini seperti usul itu, apa seperti judul itu ya, soal Jokowi menang telak. Tadi saya nggak mau loh, seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya melihat bahwa memang orang-orang kala itu tidak pernah berjiwa besar. Harusnya kan berjiwa besar, kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalah Pilpres, bertarung lagi 2029. Ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi akan maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang akhirnya sekarang dipertegas banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Pembela Jokowi sekaligus Termul nyebelin Semar mesem kembali jadi lucu-lucuan di sebuah forum diskusi ketika sedang berdebat sengit dengan pakar telematika Roy Suryo soal pernyataan Jokowi yang mengatakan akan memaafkan 5 orang tersangka dari total 8 orang. Sepertinya Joko Widodo kembali memainkan strategi dalam dugaan kasus ijazah palsu yang sedang ia hadapi. Namun faktanya, semua narasi yang disampaikan oleh Jokowi itu nol besar, karena sampai saat ini belum ada putusan ingkrah dari pengadilan yang menyatakan Jokowi adalah korban. Semar ini seolah-olah memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Petro. Jadi artinya gini. Semar ini, Mardiansah ini punya wawasan kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, semua itu sudah jelas ya. Ini nanti Petro ini akan hancur, akan jatuh. Oke, intinya gini. Maksudnya apa sih Mas Roy yang mau disampaikan? Maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan tadi itu kan wahana kebesaran, gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Bocah-bocah kosong Jokowi lagi-lagi dipermalukan di acara talkshow Rakyat Bersuara. Kali ini ada Ketua Rampai Nusantara Mardiansah Semar ketika membanggakan proyek mercusuar kereta Wus yang dibangun pada pemerintahan Jokowi. Namun apesnya,
Bocah-bocah kosong ini malah dipermalukan dengan sangat menohok oleh ekonom Ihsanuddin Nursi beserta Antoni, mantan birokrat Said Didu, dan mahasiswi pemberani Yuke Tamaela yang membuat Mardiansah Semar seperti pepesan kosong. Langsung saja kita saksikan Jackie Chan. Mardiansah Semar dipermalukan dengan sangat menohok oleh ekonom Ihsanuddin Nursi saat narasi kebanggaannya soal transportasi kereta Wus menjadi tak berarti dengan counter argumen yang diberikan Ihsanuddin Nursi untuk membantah semua narasi murahan ala kaum termul. Saya berkali-kali sampaikan, Aiman, bahwa kita hidup bernegara itu salah satu poin yang paling kita inginkan juga, salah satunya kebanggaan terhadap negara kita, kebanggaan terhadap republik. Kalau tadi kita menggunakan istilah bangga pada produk kayak gitu, mestinya Cina juga berhenti dong mengkolonisasi pihak lain. Karena Cina sendiri berpikirnya begitu. Seperti juga Narendra Modi menghentikan yang namanya neoimperialisme dan dia lawan. Nah, kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Kan saya bilang tadi, utang Anda terkena, teknologi Anda beli, material Anda datangin, tenaga kerja Anda dapetin, mereka nggak punya kerjaan, hilang jadinya. Bagaimana mereka punya kebanggaan dengan tidak menjadi pengangguran? Kan jadi begini, teknologi yang sudah saya temukan, mesti saya jual ke negara lain kan begitu logikanya. Nah, salah satu yang paling enak dia jual, yang paling Indonesia. Kenapa? Indonesia paling enak dibejak-bejak. Itu persoalan besarnya. Kenapa enak dibejak-bejak? Mental pejabatnya. Itu problemnya. Mental pejabat itu mental tempe. Tapi proteinnya tinggi, bagus. Iya, proteinnya dalam GMO ya. Dalam pengertian protein masuk ke kantong loh. Ke pejabat maksudnya? Iya. Oke. Selanjutnya narasi kebanggaan Mardiansah Semar terhadap kereta Wus dibungkam dengan cerdas oleh mantan birokrat Said Didu dengan menyebut kebanggaan yang dilontarkan Mardiansah Semar hanyalah kebanggaan semu, layaknya kebanggaan kaum termul terhadap kebohongan mobil SMK. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika di Asia cuma tiga itu, China, Jepang, dan Indonesia. Dari beda lah sama WUS. Wah, ini kan nggak paham. So paham. 98 diberhentikan MPF. So paham abang. Jadi itu juga narasi-narasi yang sedang dikembangkan. Nah, terakhir kebanggaan. Kebanggaan itu kita pernah bangga waktu tahun 70-an Pak Harto mendirikan Palapa. Sehingga kita nonton TV semua, itu kebanggaan karena seluruh rakyat menikmati. Itu Palapa. Yang kedua, pada saat 50 tahun Indonesia merdeka, kita menerbangkan pesawat N250 yang kita buat. Itu namanya kebanggaan. Bukan kebanggaan, jangan lanjutkan lagi kebanggaan mobil SMK. Terus muncul WUS, jadi itu, nah kebanggaan itu buatan sendiri terus dimata seluruh bangsa Indonesia, itu kebanggaan. Jadi boleh kita bangga, tapi hasil kita, gitu dah. Nah itu sekali lagi jangan pakai gaya bangga dengan mobil SMK. Oke, baik. Ada mahasiswi cerdas Yuke Tamaela yang mematahkan kebanggaan semu yang dilontarkan Mardiansah Semar. Mahasiswi ini berpendapat semua yang diucapkan oleh Mardiansah Semar hanya menjadi doktrin bagi anak muda untuk hidup bergaya dengan hutang. Gak apa-apa hidup tekor, asal kesohor. Gila nih termul. Saya Yuliana Yuke Tamaela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya.
Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Saya mau sampaikan begini, Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUSH ini? Tentu, kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya? Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Oke, baik. Baik, Mas. Selanjutnya ada ekonom Antoni Budiawan yang membungkam narasi murahan Mardiansyah saat mengeluarkan narasi kebanggaan terhadap kereta WUSH. Antoni mengatakan bahwa kebanggaan sebuah bangsa bukan berasal dari proyek transportasi dari hutang, akan tetapi kebanggaan adalah ketika bangsa bisa membuat transportasi dengan hasil karya dalam negeri, buatan anak bangsa sendiri. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Bung Suman. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, linear. menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini betul. bukan hanya sekedar soal WUSH. Iya betul. Jadi itu juga menjadi PR buat pemerintah untuk mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang rakyat Indonesia mau. Seharusnya sudah seperti itu, tapi kita lihat bagaimana di lapangannya, bapak-bapak, betul? Luar biasa. Oke. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri, kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import, kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Ya kan? Tapi Tetapi gimana boleh bisa aja ngerti, loh. nggak ngerti. Ya enggak, itu kan nanti urusan pengadilan dan lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua, Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Enggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah memang orang yang merasa dirinya punya kemampuan itu mampu? Enggak juga. Oh iyalah, kan gitu. haruslah. Buktinya beberapa hal juga menjadi catatan kita kan. Jadi sebenarnya Mas Roy Anda meminta lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya diuji. Makanya juga bagaimana saya Anda bisa sendiri yakin? Mas Roy menguji tapi itu bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman daripada kan belum menguji. Udah kita bisa tahu. Enggak yang asli, nggak bisa Foto. begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya Ini yang orang nggak benar, ngerti. yang Orang nggak asli, ngerti foto dan tapi enggak ya tiba-tiba kayak gini. mengambil kesimpulan Udah. palsu, palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, Dia nggak kamu ngerti jahat, fotografi. kamu jahat. Ini Iya, harusnya maksud saya. lain kali undang yang aduh lah. Enggak lah. Udah, nggak usah lah. Itu kalau logika dengan- sederhananya. dengan orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama Bukan, sekali kayak gini Roy. buat apa? Logikanya sederhana Dia sekali dasar ilmu itu. apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana Komputer ngerti sekali. nggak? Bukan. Nggak ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Pembela Jokowi sekaligus termul nyebelin semar mesem kembali jadi lucu-lucuan di sebuah forum diskusi saat berdebat sengit dengan pakar telematika Roy Suryo. Awalnya semar mesem mencoba menyerang pribadi Roy dengan mengungkit kasus Panci yang pernah dituduhkan kepada Roy Suryo. Namun yang tidak dipahami oleh termul nyebelin ini bahwa kasus tersebut sudah ingkrah di pengadilan dan Roy Suryo tidak terbukti atas semua tuduhan itu. Namun sang termul tetap saja ngotot membicarakan hal tersebut karena kapasitas otak yang terbatas. Selalu berusaha Iya, mendiskreditkan sebentar, orang, merendahkan orang, padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora, Apa itu ngatur? dia bawa Panci dan lain-lain. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Enggak, maksud Itu, saya kamu tuh semua nggak publik ngerti. tahu Nggak kan ngerti. gitu loh. Kamu tuh Tidak nggak ngerti. tidak bisa Nggak nyanyi bisa. lagu Indonesia Nggak Raya bisa. Wah, ketika menjadi pengetahuan bodoh kayak gini Menpora. ngapain ditampilkan? Berebut Nggak ngerti berebut keterangan. kursi dalam Nggak pesawat. Jadi dikasih maksud apa. saya Apalagi sebenarnya sesuatu publik yang juga punya tahu bapak, kalau kasus Roy Suryo ini. itu kelasnya
seperti apa Ditanya gitu. ad hominem dan nggak ngerti apa-apa kan? Lihat aja wajahnya Gitu, udah enggak jelas dong. nggak ngerti Ya apa-apa. udah. Jelas lah. Nah, jangan suka merendahkan fisik dan pribadi. Publik pun tahu kalau Roy Suryo itu rendah kan gitu loh. Roy Suryo itu dipandang rendah juga sama Oke, publik. sekarang kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan termul dalam ya, proses kayak gitu. peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya itu. Dengan gaya yang begitu menjengkelkan, El Semar terus saja menyerang pribadi Roy Suryo dengan mengulang-ulang pernyataannya. Bukan berdebat dengan argumen, Semar malah berdebat dengan memproduksi sentimen, tidak berbicara pada substansi, karena hanya bertujuan mencari sensasi, demi menutupi kebobrokan sang bos peternakan. Orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu pas dong. berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari Oh iya. Kalau pas sama Enggak juga, selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh, apalagi nggak punya legal standing harusnya sih pilih dah NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya kali. jawab ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standing? Pertama Pak Jokowi itu ketua Bukan. Dewan Pembina Rampai Nusantara. Oke, dalam kasus organisasi ini apa, masyarakat gitu. yang Nggak memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang Nggak. Ikut gelar perkara hukum nggak? gitu loh. Ikut gelar perkara ya nggak? karena tidak diundang. Lah ya Kan sudah. begitu loh. Karena terus-menerus menyerang pribadinya, Roy Suryo membungkam mulut besar El Semar agar tidak banyak bicara mengenai hal yang tidak ia ketahui. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Mereka adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli integritas dan kejujuran, mereka akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Orang seawam kayak Rustam Effendi saja, begitu lihat fotonya langsung, fotonya kok cakep kali gitu, kok bagus banget, tajam banget. Saya begitu lihat foto juga langsung, nggak mungkin mas, foto itu foto yang sudah dicetak 40 tahun yang lalu. Mas Doni mohon maaf, kita tahu lah, kita dulu sama-sama di Jogja. 40 tahun yang lalu, studio foto di Jogja itu sangat-sangat terbatas dan mahal. Ya kan, ada Huasin, ada Likong, ada Star, ada Duta Arta. Zaman saya udah Duta dan Arta. Lah iya itu, sebelumnya Huasin, Likong mungkin sudah nggak ada. Tapi artinya mahasiswa pun jarang ke sana. Iya. Karena iya. mahalnya bukan. Nah, makanya di UGM tuh banyak banget pertebarannya namanya kios-kios Afdruk yang di pinggir jalan, Iya. pakai lampu petromak. Ijazahnya Resmond Sianipar saja, yang usianya baru 23 tahun lah, itu Resmond lulus itu. Sehingga saya lihat foto ijazahnya pun sudah mulai agak blur, sudah mulai agak memudar gitu. Lah ini ijazahnya seorang yang namanya Joko Widodo, tertulis di situ namanya Joko Widodo. Saya nggak bilang itu ijazah asli. Ada selembar kertas tulisannya Joko. Kok fotonya satu, udah nggak mirip dengan orangnya. Yang kedua, sangat-sangat amat terlalu tajam untuk sebuah foto Ya mungkin 40 karena tahun. dilakukan perawatan karena beliau menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nggak mungkin sebuah foto mau dirawat apapun ya. Kalau bahan kimia itu benar-benar digunakan waktu itu ya, tidak akan seperti Dilaminat.